Halo teman-teman, kita berjumpa kembali dengan saya di channel elektronik rumah tangga dan otomotif di Rayudi Channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, kita doakan, amin. Rezeki dilancarkan, amin. Nah, video saya kali ini teman-teman, biasa kita mau sedikit mengedukasi ya, atau mau berbagi nih buat teman-teman mengenai kulkas satu pintu yang ada terjadi penumpukan salju ya, bunga es salju yang sudah banyak seperti ini. Teman-teman bisa lihat di bagian freezer. Kalau sudah seperti ini, bagaimana coba mau kita bikin batu es ya. Nah teman-teman, kalau ada yang mengalami masalah seperti ini, teman-teman jangan khawatir ya. Kita bisa memperbaikinya sendiri ya. Yang penting kita tahu apa yang menyebabkan atau apa yang memicu sampai terjadi hal seperti ini teman-teman. Nah, ini kulkas satu pintu, jadi berbeda dengan kulkas dua pintu ya teman-teman ya. Jadi simak aja, saya mau jelaskan beberapa menit ke depan. Nah teman-teman yang mampir ke sini yang belum subscribe, tolong teman-teman bantu subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga hidupkan notifikasi. Dan saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Nah teman-teman, jadi begini ya, saya jelaskan. Kalau kulkas satu pintu itu yang masih belum defrost ya, artinya belum ada setelan otomatis untuk pencairan bunga es, maka di sini tuh ada namanya, oke kita lihat dulu ya. Coba lihat nih sampai kayak begini. Wow, serem ya. Nah teman-teman, di sini tuh coba perhatikan ada penyetelan suhu kan ya, atau temperatur kontrol, atau yang lainnya kita sebutnya termostat. Ini teman-teman perhatikan, ini gelantung di sini nih. Nih, ini nggak boleh gini nih teman-teman. Ya, ini sebagian pasti diantara kita ada yang belum paham ya. Ada yang bilang ini kabel, ada yang bilang ini apa. Nah, jadi ini tuh teman-teman harus nempel di evaporator ya. Jadi makanya ada kelipan gini ya. Nah, ini tuh mesti nempel di evap di atas. Karena ini saya belum bisa buka ya, masih ada bunga es semua di dalam. Coba lihat. Ini saya belum bisa buka. Ini saya lagi tunggu sampai mencair. Nah, biasanya teman-teman ya, kalau kalian mengalami masalah seperti ini ya, ini terjadi itu disebabkan karena kompresor kulkas kita tidak ada jeda off-nya ya. Jadi sebentar. Nah, ini ya. Jadi kompresor ini dia menyala terus ya. Sedangkan setelan termonya atau setelan suhunya itu harusnya dia membaca suhu ya. Ketika suhu sudah mencapai yang dibutuhkan oleh si termo, tergantung setelan kita mau di mana ya, maka kompresor ini akan ada jeda off-nya ya, mati sebentar. Nah, di saat itulah yang ada bunga es di atas, dia akan cair turun beberapa 1 atau 2 menit, baru setelah itu kompresor ini akan hidup kembali. Jadi hidup atau on atau off-nya kompresor ini teman-teman ya, tergantung dari setelan termo atau termostat atau penyetelan suhu. Kita kembali ke depannya. Nah, jadi kalau teman-teman di rumah melihat kayak begini ya, ini kita pasang di bawah sini evaporator, ada tempat buat kelipan ya. Ini tempelkan, bukan di sini ya, ini kan plastik bawah nih. Nanti ini kalau sudah cair kita copot. Ini saya mau copot, nanti tunggu cair dulu baru kita masukin ke atas, tempel. Terus kita kontrol beberapa hari ke depan, beberapa minggu lah ya, kita kontrol. Kalau dia masih sama kayak begini, nah ini yang bermasalah, kita perlu ganti ya. Kemudian ini juga teman-teman jangan nyetelnya sampai di batas sampai full gini ya. Temperatur kontrolnya ini, suhu ini ya, pengatur suhu. Jadi kurangin aja. Kayak gini contoh, kita bisa taruh di angka 4 atau 3. Nah, supaya kompresornya cepat jeda untuk dia off teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengalami masalah yang sama kayak begini, ini gampang kok teman-teman ya. Kalau memang ini sudah dipasang, ini udah disetel tetap sama, ganti ini aja nih termostatnya. Ini mudah. Di belakang sini saya nggak buka teman-teman ya, saya hanya memberikan informasi aja.
Jadi di belakang sini hanya ada 2 kabel, itu nanti beli baru termonya ya, dipasang bolak-balik sama saja, nggak ada masalah teman-teman, kita boleh beli. Dan bawa contoh aja kalau takut salah teman-teman ya, untuk kulkas 1 pintu. Nah kemudian kalau sudah kayak begini ya, kondisi begini, jangan pernah dicolok pakai benda tajam ya, karena kalau dicolok pakai benda tajam takutnya kena evaporatornya bocor. Kalau sudah bocor nanti freonnya ikut keluar, oli bisa naik, nanti kulkas kita bukannya bener malah error. Oke teman-teman ya, jadi ini cukup dibuka saja pintunya, boleh pakai kipas angin, boleh juga siram menggunakan air hangat. Yang penting jangan pernah dicolok-colok pakai benda tajam ya. Jadi kalau mengalami masalah begini, permasalahannya hanya ada di bagian temperatur kontrol, pengaturan suhu atau termo ya. Perhatikan yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Jadi begitu aja, sedikit berbagi informasi buat teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan teman-teman boleh mengerjakan atau bisa mengerjakan sendiri di rumah. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai kita jumpa di video berikutnya. Salam sukses buat kita semuanya dari saya. Teman-teman jangan lupa bantu subscribe ya, Rayuli Channel. Thank you teman-teman, God bless you, bye.